Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Nurs Diliansah. Nah, sembari menunggu aplikasi daftarin kemkes.go.id untuk proses pendaftaran rekrutmen calon petugas kesehatan haji baik TKH maupun PPIH Kesehatan Arab Saudi tahun 2024 dimulai ya. Kita sudah mencoba mungkin masih penyempurnaan atau nanti insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat aplikasi segera memang sudah bisa kita akses ya. Sambil menunggu, kita simak, tentang, rekrutmen tenaga kesehatan haji. Jadi apa saja tenaga yang dibutuhkan, kemudian bagaimana proses, dokumen apa saja, kita bahas di video berikut ini ya. Baik, ini seputar rekrutmen tenaga kesehatan haji tahun 2024, yang mana sudah kita ketahui tanggal 18 ini sudah dimulai ya teman-teman. Namun memang aplikasi belum bisa kita akses dengan sempurna. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, hari ini atau besok sudah bisa kita akses untuk proses rekrutmen. Sambil menunggu, saya ingin, sharing pada teman-teman yang baru ya, yang belum pernah mendaftar, sebagai tenaga kesehatan haji, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Nah, baik untuk teman-teman yang baru barangkali, sedikit, untuk memberikan penjelasan, sebenarnya tenaga kesehatan haji itu, jenisnya apa saja. Nah, jadi teman-teman bahwa jenis penugasan, kesehatan haji itu ada 2 jenis ya untuk kesehatan. Jadi yang pertama, panitia atau petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi bidang kesehatan. Nah, ini adalah petugas non-kloter ya teman-teman. Jadi tugasnya nanti di Arab Saudi, bisa di KKHI, bisa di bandara, bisa di sektor. Nah, kemudian yang kedua, jenis penugasan yang kedua adalah tenaga kesehatan haji atau TKH kloter. TKH kloter ini hanya, bisa untuk, dokter, dokter spesialis atau dokter umum dan perawat. Jadi di luar, profesi tersebut tidak bisa untuk mendaftar, TKH kloter ya teman-teman. Jadi penugasan mereka adalah mendampingi jamaah di setiap kloter masing-masing di daerah masing-masing. Nah, ada 2 penugasan ya teman-teman, PPIH Arab Saudi bidang kesehatan, kemudian tenaga kesehatan, atau TKH kloter. Nah, di luar, profesi perawat dan dokter di TKH, maka nanti melamarnya atau mendaftarnya adalah di PPIH Kesehatan Arab Saudi. Jadi nanti pas di aplikasi supaya tidak bingung ya, jadi, milihnya di PPIH. Kalau perawat bisa PPIH, bisa TKH ya, perawat dan dokter. Baik, itu jenis penugasan. Nah, profesi apa saja yang dibutuhkan untuk, PPIH bidang, kesehatan Arab Saudi tahun 2024? Pusat Kesehatan Haji itu telah, menyampaikan surat resmi bahwa alokasi atau kebutuhan atau kuota untuk petugas PPIH, bidang kesehatan Arab Saudi itu berjumlah 258 orang ya. Kalau tadi TKH per kloter tentu akan lebih banyak. Nah, kalau PPIH jumlahnya 258 orang. Nah, profesi apa saja, yang bisa mendaftar sebagai PPIH bidang kesehatan, ini ada yang pertama dokter ya, bisa dokter umum, kemudian dokter spesialis. Dokter spesialis apa saja yang diperlukan? Ya kita lihat nih ada dokter spesialis penyakit dalam, kemudian dokter spesialis, jantung dan pembuluh darah, kemudian penyakit paru, kemudian spesialis penyakit saraf, kemudian dokter spesialis bedah umum ya, kemudian bedah, ortopedi, kemudian penyakit anestesi, spesialis anestesi ya, kemudian spesialis kedokteran fisik dan rehab medik, kemudian ada dokter spesialis emergensi, kemudian ada juga dokter spesialis, kedokteran jiwa ya. Kemudian dokter, spesialis penerbangan, kedokteran penerbangan. Kemudian ada dokter gigi, kemudian bisa perawat ya, perawat, kemudian apoteker, kemudian analis, laboratorium atau ATLM ya, teman-teman ATLM, kemudian penata ronsen,
radiografer ya, rekam medis. Nah, rekam medis juga bisa, kemudian elektromedis, kemudian untuk teman-teman yang spesifikasi punya lisensi PPI atau pencegahan dan pengendali infeksi juga bisa. Kemudian ahli gizi, kemudian sanitasi, kemudian ada promosi kesehatan. Ini yang untuk PPIH. Nah, kalau kloter itu jelas ya. TKH kloter ada dokter umum, dokter spesialis, dan perawat. Jadi di luar dokter umum atau dokter spesialis dan perawat, tenaga kesehatan lain dapat mendaftar di PPIH Kesehatan Arab Saudi, asalkan daftar profesinya ada di sini ya teman-teman. Jadi bisa dilihat. Oke. Kemudian ini jumlah kuotanya, kalau untuk kloter itu total jumlahnya adalah 1.794 orang dengan rincian 598 dokter, kemudian perawat 1.196 karena 2 kali lipatnya. Jadi di kloter atau TKH kloter itu 2 orang perawat, kemudian 1 orang dokter. Ini, nah kemudian ini petugas PPIH Kesehatan Arab Saudi ya, jumlahnya 258. Ini teman-teman bisa lihat ya di sini berapa jumlahnya, alokasinya, jadi bisa dilihat peluangnya seperti apa. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan nanti untuk mendaftar ketika login di aplikasi ya. Nah, kemudian ini untuk yang di sektor jumlahnya yang dibutuhkan, kemudian perawat, kemudian promkes. Nah, di sini juga disampaikan ada jadwal tentatif ya. Jadi jadwal ini sudah disusun jelas oleh Pusat Kesehatan Haji ya teman-teman. Jadi perhatikan terutama pada proses pendaftaran online ya, rekrutmen. Ini penting. Kalau tidak dimulai dari pendaftaran online, maka kita tidak akan diproses pada tahapan selanjutnya ya teman-teman. Jadi rekrutmen online ini 18 sampai 31 Desember. Jadi perhatikan waktu ini, buat akun, kemudian lengkapi data-data, kemudian upload dokumen, itu perhatikan jangan sampai lewat di 31 Desember ya, perhatikan. Kemudian proses berikutnya ada seleksi administrasi ya, 2 sampai 4 Januari. Kemudian ada pengumuman peserta tes wawasan kesehatan haji ya, 5 Januari. Kemudian yang berikutnya ada tes wawasan kesehatan haji. Nanti kita update ya video tentang bagaimana tes wawasan kesehatan haji untuk bagi teman-teman yang belum pernah. Kemudian pengumuman masuk ke tahap pemeriksaan kesehatan ya pada tanggal 13 Januari. Yang penting kita lalui tahapan-tahapan ini dengan baik. Mudah-mudahan langsung pada kita bisa mengikuti tahapan-tahapan yang selanjutnya. Jadi setelah pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan MCU, tes nafsa dan jiwa sederhana, kemudian verifikasi pendaftaran, dokumen, kemudian pleno Pusat Kesehatan Haji, kemudian pengumuman peserta latih, baru nanti ikut pelatihan. Baru pelatihan, setelah itu kemudian pelatihan kompetensi yang diadakan Kementerian Kesehatan, kemudian integrasi. Integrasi ini maksudnya bergabung dengan Kementerian Agama ya teman-teman. Nah, jadi ini rangkaian pelatihan, barulah nanti keluar SK, baru kita melakukan penugasan. Nah, itu nanti ada tahapan untuk pengurusan dokumen visa, kemudian paspor. Jadi disiapkan saja ya. Anggaplah nanti kita bisa diterima sebagai petugas kesehatan haji. Nah, untuk tahun ini juga sudah dirilis secara resmi bagaimana bobot penilaian ya teman-teman. Jadi Pusat Kesehatan Haji menyatakan bahwa ada bobot penilaian tertentu. Umur ya, faktor umur itu menjadi penentu juga sebanyak 15%. Kemudian masa kerja ya, masa kerja maksudnya kita bekerja di instansi tersebut atau fasilitas pelayanan kesehatan sudah berapa lama, jadi ada bobotnya 15%. Kemudian jenis jabatan. Ya, jenis jabatan ini hati-hati teman-teman, harus sesuai. Kalau teman-teman misalnya melamar sebagai perawat, tentu jenis jabatan fungsionalnya harus sesuai. Baik yang ASN, baik yang bukan ASN, artinya memang benar bekerja sebagai seorang perawat.
Begitu juga dengan profesi kesehatan yang lain harus sesuai ya. Jadi jangan sudah berubah profesi, nanti ketika ini ada mengisi sebagai jabatan perawat misalnya. Nah, nanti itu jadi pertimbangan. Nah, kalau sesuai tentu bobotnya cukup besar ya teman-teman, 25%. Kemudian tempat kerja peminatan, artinya misalnya kita melamar KKHI untuk unit gawat darurat, kita bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan di unit gawat darurat rumah sakit A misalnya. Nah, itu lumayan besar nih 20%. Kemudian pengalaman bertugas, ini juga besar ya ternyata bobotnya, 25%. Bagi teman-teman yang misalnya sudah pernah TKH beberapa tahun yang lalu, ya misalnya itu menjadi pertimbangan juga, atau misalnya PPIH ya, sudah pernah bertugas sebelumnya, dibuktikan dengan SK penugasan. Nah, ini ada bobot-bobotnya. Nah, ini lumayan juga membantu untuk sebagai pertimbangan kita terpilih sebagai petugas kesehatan haji di tahun 2024. Nah, sambil menunggu juga sebelum kita membuat akun untuk registrasi atau pendaftaran online, siapkan dulu nih dokumen-dokumen ya yang nanti kemungkinan akan diupload untuk proses registrasi atau pendaftaran. Yang pertama itu ada foto warna latar putih. Jadi ada pikselnya. Jadi nanti ada ukuran piksel yang ditentukan oleh sistem atau aplikasi. Jadi sesuaikan seperti itu ya teman-teman. Foto latar putih ya, nanti ada ketentuannya tidak memakai apa, bajunya bagaimana, nanti di aplikasi itu biasanya ada. Kemudian buku nikah ya bagi yang sudah nikah, ataupun kalau yang sudah pisah nanti harus ada akta cerai ya, jadi harus diupload. Kemudian KTP, kemudian ijazah, kemudian SK terakhir bagi ASN dan SK pengangkatan bagi pegawai swasta. Teman-teman yang swasta juga bisa mendaftar ya, asalkan ada dokumen ini. Kemudian ada STR, kemudian ada SIP atau SIKP atau SIPA ya bagi teman-teman apoteker. Nah, kemudian sertifikat kegawat darutan bagi teman-teman dokter, perawat, mungkin atau profesi lain yang membutuhkan pelayanan kegawat darutan itu disiapkan dokumennya yang masih berlaku sebagai bahan pertimbangan biasanya nilainya akan lebih tinggi. Nah, kemudian ada sertifikat tenaga kesehatan teladan bagi teman-teman yang pernah terpilih sebagai tenaga kesehatan teladan. Kemudian SK petugas, TKH ataupun PPIH bagi teman-teman yang sudah pernah bertugas. Nah, ini ada size-nya, jadi perhatikan ukuran dan seluruh proses pendaftaran itu melalui akun, melalui daftarin.kemkes.go.id. Nanti teman-teman login, buat akun, kemudian masuk melalui akun tersebut, akun masing-masing. Nah, nanti di situ mengisi biodata, kemudian dokumen-dokumen. Nah, barulah nanti melakukan tes potensi di aplikasi tersebut. Oke teman-teman, mungkin itu saja dari saya seputar persiapan atau informasi-informasi mengenai proses rekrutmen tenaga kesehatan haji tahun 2024. Nanti insya Allah kalau aplikasi sudah bisa kita akses dengan baik, saya akan upload tentang bagaimana cara membuat akun, kemudian proses-proses yang harus kita lalui di akun daftarin kemkes.go.id. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan itu bermanfaat ya apa yang saya sampaikan, menambah kejelasan teman-teman untuk mendaftar di tahun 2024.